Assalamualaikum. Jadi Waalaikumsalam. selamat pagi bagi kita semua. Selamat pagi, Bapak. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Monggo Mas Tegar jadi pimpin untuk Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa dibuka. Nih, ada yang tahu sekarang materi tentang apa? Tidak tahu, Pak. Pak. Oke, sebelum Bapak mulai pelajaran ini, adakah yang di sini masih belum hadir? Ada, Pak. Siapa? Ada, Pak. Gabriel. Gabriel. Gabriel tadi ada, terus dia kayaknya lemah pagar. Iya, Pak. Bolos, Pak. Gabriel dia. Oke, Bapak absen aja ya. Iya. Yang pertama, Mbak Mafira ada. Mafira. Alia. Angga. Hadir, Pak. Mas Tegar Nando. Hadir. Mas Muhammad Jaki. Mbak Cindy. Poppy. Masya. Farah. Firda. PT-nya Pak Mundur, Pak. Ya, Pak. Oke. Apakah ada yang sudah tahu sekarang Bapak ingin membahas materi apa? Soto. Oke, di sini Bapak ingin menerangkan materi tentang hidangan Indonesia yaitu soto. Oke, yang pertama tujuan pembelajarannya. Yang pertama adalah pengertian hidangan tentang soto. Yang kedua adalah klasifikasi soto Indonesia. Yang ketiga bahan dan bumbu untuk soto. Yang ketiga teknik pembuatan kaldu untuk soto. Yang keempat pelengkapan soto dan jenis-jenis soto. Oke, sebelum Bapak menjelaskan lebih jelas, untuk tadi membuat scan. Pak Popi, scan Pak. Selamat datang. Oke. Mas. Apakah soalnya sangat susah? Jadi Susah, Pak. Paling orang kurang belajar dari orang. Pak Cindy, scan Mbak, kerjakan. Yang membedakan ini kan sama aja tuh Pak, yang membedakan
omongan itu ya betul saya. Suruh makan. Bacakan Mas. Jangan Mas. Bacakan dengan jujur. Saya salah semua. Ya Allah. Ini benar bicara. Ini Mas anggap belum ini. Sudah semua. Siapa yang paling bagus Pak di sini Pak? Ini saya lihat Mas anggap. Susah banget Pak, soalnya Pak. Oke. Sudah semua ya. Terus selanjutnya Bapak ingin menjelaskan pengertian tentang soto. Apa sih itu soto? Sajian. Menurut adik, soto itu apa ya? Hidangan khas dari beberapa daerah Pak. Oke, Bapak jelaskan lebih jelas ya. Ya Pak. Soto merupakan jenis sajian yang secara sumbernya protein itu dan kalori itu lebih banyak. Jadi soto adalah hidangan khas Indonesia yang terbuat dari kaldu daging yang berisi campuran daging atau ikan yang direbus bersama sayuran, dedaunan dan aneka rempah sehingga menghasilkan aroma yang khas dan menggugah selera. Daging yang biasa digunakan adalah daging sapi, ayam, dan kambing. Bahkan kuda. Untuk daerah-daerah tertentu, berbagai daerah di Indonesia memiliki jenis soto itu sendiri dengan kandungan isi, bumbu, dan pelengkap yang khas sesuai kondisi, situasi, dan tradisi daerahnya. Oke, sini Bapak menjelaskan klasifikasi soto Indonesia. Nah, soto Indonesia itu terdiri dari 3, yaitu soto cair atau soto jernih. Yang kedua adalah soto kental, biasanya menggunakan santan atau campuran pengental sehingga menjadi warnanya keruh. Dan ketiga adalah soto regional, itu soto yang khas dari daerah masing-masing. Oke, sini Bapak ingin menjelaskan bahan dan bumbu soto. Kaldu pembuat soto pada dasarnya tidak berbeda jauh dengan kaldu pembuat soto sup. Akan tetapi bisa pula kaldu dibuat dengan merebus langsung air bersama dengan daging atau ayam yang akan digunakan dengan isian dan setelah daging atau bahan utama soto. Digunakan pula bahan pelengkap. Bahan pelengkap soto itu biasanya tergantung dari jenis sotonya. Biasanya itu terbuat dari ada yang dari keriting dan yang lain-lain ya. Bumbu soto itu sangat beragam macam jenisnya. Ada soto yang hanya dibumbui dengan bawang putih, daun salam, lengkuas, atau jeruk, dan serai. Ada pula yang ditambahkan bumbu halus antara lain bawang merah, bawang putih, kemiri, dan kunyit. Ditambahkan pula beberapa rempah diantaranya pala, lada, pokak, hekak, kapulaga, dan jinten, dan juga cengkeh. Beberapa soto mengharuskan bumbunya ditumis terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam kaldu, tetapi ada pula yang langsung dimasukkan ke dalam tempat. Oke, Mas Tegar bisa dijelaskan tentang teknik pembuatan kaldu soto? Kaldu soto pada dasarnya itu tidak berbeda dengan pembuatan kaldu untuk sup. Tetapi bisa pula kaldu dibuat dengan merebus langsung air bersama dengan daging ataupun daging ayam yang digunakan sebagai isi. Setelah daging ataupun daging ayam lunak dikeluarkan dari kaldu,
Selanjutnya kaldu dibumbui. Sebelum kaldu dibumbui sebaiknya disaring terlebih dahulu agar serbuk atau potongan tulangnya itu tidak terbawa pada dibumbui. Oke. Selanjutnya itu pelengkap soto. Seperti Bapak tadi jelaskan, soto itu juga punya ini pelengkap. Soto biasanya disajikan dengan dilengkapi sambal, kecap, dan irisan jeruk nipis. Beberapa jenis soto dilengkapi lagi dengan irisan tomat, perkedel, kentang, singkong, pipit, kentang, dan kerupuk. Selain itu, soto biasanya disajikan bersama dengan nasi atau lontong. Itu tergantung individunya lebih suka nasi atau lontong. Selanjutnya ada juga ketupat tergantung kebiasaan atau masing-masing daerah. Oke, sebelum Bapak masuk ke jenis soto, saya menanyakan soal yang ada di layar. Sudah Pak? Sudah Pak. Untuk teman-teman yang lain. Apakah sudah selesai semua?
Oke. Sini Bapak ingin jelaskan jenis soto. Jenis soto itu berdasarkan tata kaldu yang digunakan. Kaldu yang digunakan dalam pembuatan soto atau sup yaitu kaldu ayam, kaldu sapi. Setiap bahan dasar kaldu membutuhkan kiat khusus untuk menghasilkan kaldu yang jernih, harum, dan lezat. Macam-macam soto berdasarkan tata kuah dan bahan utama atau dibagi menjadi dua, yaitu tadi soto kental dan soto bening. Sini Bapak ingin jelaskan soto yang kuah bening dulu. Pertama adalah soto kudus. Ada yang tahu soto kudus itu spesifikasinya kayak apa? Bening. Tahu Pak? Porsinya kecil. Porsinya kecil. Ya. Oke. Tahu soto kudus itu dari mana? Waduh. Oke. Bapak ingin jelaskan soto kudus. Soto kudus itu berkuah bening, ya, jadi soto yang khas dari kota Kudus, enak dimakan, hangat, dan bumbunya itu gurih, ringan, dan dengan isian sembilan ayam kampung. Salah satu jenis soto khas yang populer di Jawa Tengah adalah soto Kudus. Soto khas kota Kretek ini merupakan soto ayam dengan kuah bening. Ciri khasnya disajikan dalam mangkuk porselan. Porselan. Soto kudus ini bisa dinikmati langsung dicampur nasi atau bisa dipisah. Tergantung selera, banyak lauk, pelengkap buat soto kudus. Ada perkedel, tempe goreng, sate jaruan, atau sate telur buyung. Itu tergantung tempat daerahnya. Sos itu apa, Mas? Dan sos. Mas, kita akan sendiri, Mas. Yang kedua, soto bening itu ya soto bening. Yang jenis soto bening itu kedua. Soto berdua itu aslinya dari mana? Dari Blora, Mas. Berarti ini termasuk dalam soto bening Pak? Ya, tidak ada campuran. Soto Blora memiliki ciri khas berupa tambahan tutuk yaitu singkong kukus yang dipotong kecil. As, Iya Pak. lalu digoreng di garingnya. Tutuk memberikan sensasi crispy dan bisa menjadi pengganti kerupuk. Soto ini selalu menggunakan daging ayam, tidak memakai daging sapi atau jeruan. Kuahnya jernih dengan rasa gurih dari kaldu ayam. Taburannya menggunakan kucai, bukan seledri atau daun bawang. Tauge pendek jenis kacang hijau digunakan sebagai pelengkap. Kuah soto dibuat dengan menumis bumbu, lalu selalu mencampurnya ke dalam kaldu. Pilih cara membuat kuah soto kudus. Soto Blora biasanya disajikan dengan sambal dan geletuk. Tahu geletuk? Tadi Pak, singkong kukus dipotong dulu. Oke, itu juga bisa dibandingkan dengan kentang goreng yang dipotong tipis-tipis. Pak, berarti itu yang bulat-bulat itu pelututnya itu? Iya. Soto Selanjutnya adalah soto Lamongan. Lamongan. Bima. Apa Bima, Mas? Gimana? Ayo, masuk ya Pak. Kulitnya Masuk, Pak. Itu saya aten aja. Yang ketiga adalah soto Lamongan. Mas bisa dijelaskan soto Lamongan itu? Setelah Lamongan ini soto yang berasal dari Lamongan Jawa Timur, hidangannya berkuah. Biasanya itu ditemukan di beberapa pinggir jalan. Kemudian
Rasanya itu tidak kalah dengan hidangan mewah ya. Rasanya gurih, diperoleh dari bumbu-bumbu seperti jahe, merica, ketumbar, dan juga kemiri. Kuah soto ini berwarna bening kekuningan karena disebabkan oleh kunyit. Untuk membuatnya rasa lebih gurih itu disarankan menggunakan daging ayam kampung. Dan putih soto di daerah Jawa pada umumnya. Kemudian soto Lamongan ini isiannya itu ada kol, toge, soun, serta telur rebus. Dan itu soto ini juga biasa ditambahkan pelengkapnya seperti kecap dan juga sambal rawit. Oke. Soto Lamongan ini juga termasuk soto bening ya. Selanjutnya adalah soto Bandung. Anda tahu soto Bandung itu Kayak bubur ya, Pak? ya sekilas, tapi itu masih juga soto bening. Kenapa soto bening? Karena tidak mengandung bahan tambahan seperti santan atau yang lainnya. Soto Bandung ini memiliki kuah yang bening dan ciri khas adanya irisan tipis topak di dalamnya, seperti kacang, kedelai, goreng sebagai taburannya. Pada dasarnya yang digunakan pada soto Bandung ini adalah tekanan daging sapi serta daging sapi khas dalam daerah Jawa. Kedua bagian ini cocok dimasak menjadi makanan berkuah karena teksturnya yang empuk. Cara masaknya itu tidak sulit serta bahan-bahannya mudah didapatkan, membuat soto Bandung ini bisa menjadi salah satu variasi menu yang cocok buat masak di rumah ya. Oke, sebelum kita masuk soto kental, ada yang tahu jadi soto kental itu apa aja? Soto tangkar masuk Pak. Bisa juga Soto Betawi. bisa juga Orang gitu. masa nggak tahu jenis soto kental? Nggak tahu Pak. Tidak, saya tahu. Ayo Pak. Oke, yang pertama adalah soto Betawi. Mas Jadi sudah dijelaskan soto Betawi itu seperti apa? Soto Betawi merupakan salah satu kuliner khas Jakarta. Selain daging sapi, jeroan seperti paru, usus, dan babat juga digunakan sebagai bahan baku soto ini. Soto Betawi memiliki tekstur yang kental dan rasa yang gurih karena menggunakan santan. Rempah-rempah yang digunakan untuk membuat soto ini diantaranya adalah jintan, kemiri, ketumbar, dan pala. Soto ini biasa disantap dengan pelengkap inti, acar, dan wortel, sambal rawit, serta bawang goreng. Oke. Oke, selanjutnya adalah soto Makassar. Soto. Berisik, Pak. Pak ini ya Pak, berisik Pak, saya terganggu. Saya terganggu tidak fokus untuk pelajaran pribadi. Mas, berhenti ketawa atau keluar? Keluar. Bisa Mas, jelaskan soto Makassar. Soto Makassar. Pada saya digunakan pada soto Makassar adalah Tuh, kenapa, Pak? Itu daging sapi ya jadi Cirus. daging sapi timur serta jeroan. Pak Randu Pak. Mas Andu.
Dan bumbu rempah yang membuat Coto Makassar menjadi lezat dasarnya adalah jintan, bawang. Afira. Bila kita water, Afira bisa pindah Afira. Mas, ada. Coto Makassar menjadi lezat diantaranya bumbu yang digunakan adalah jintan, bawang putih, serta ketumbar. Kuahnya yang kental dan gurih terbuat dari kaldu sapi. Kamu jika umumnya sambal yang digunakan pada coto adalah sambal rawit, maka coto Makassar ini menggunakan sambal tauco yang memiliki aroma yang khas serta rasa itu yang pedas, gurih dan juga sedikit manis. Jika soto biasanya dijadikan dengan air putih, maka coto ini lebih nikmat disantap dengan ketupat ataupun lontong, tapi bedanya cuma kayak ketupat mereka. Oke, soto Makassar itu memiliki keunikan. Biasanya ketupat umumnya tidak menggunakan jeruan, biasanya menggunakan sapi. Tapi di soto Makassar ini menggunakan jeruan dan dimasaknya itu pada 2 kali. Dan itu sehingga membuat bumbu itu menjadi kuat rasanya. Dicampurkan dengan bumbu rempah, yaitu ada ketumbar, bawang putih. Itu membuat rasanya lezat tadi. Dan soto Makassar ini tidak disajikan hanya sendirian. Ada bahan pelengkap yaitu menggunakan sambal. Jadi sambal itu sambal tauco. Oke, lanjut. Sebelum mengakhiri, Bapak ingin memberikan tugas ke KPD. 1 orang berisi 3 sampai 4 orang. Satu kelompok. Satu kelompok berapa orang? 3 orang. Saya maunya sendiri, Pak. Bertanya. Bapak kasih waktu 20 menit. 20 menit. Ya.
Pak, anggapan cerita dulu, Pak. Mas, jangan cerita terus, Mas. Kasih orang. Tiga, empat orang. Jadi ini 3 orang, 4 orang, 3 orang. Gimana Pak? Kan saya kelompoknya Tegar, Angga. Enggak namanya dia. Oh enggak, saya sama Nando. Nah, dulu sama yang di sini. 4. Pak Cindy bisa maju juga. Setelah selesai dipresentasikan depan ya. Viva. Kewakilan. Iya Pak, kewakilan. Ya, kewakilan. Ya, dua aja. Kamu kok nawar saya?
Oke, waktu kurang disambut lagi. Sudah kak. Kami lagi. Sudah kak. Aduh. Ayo kak. Sud- Kak. Sudah selesai semua. Sudah. Saya belum bayar nasi. Ntar ini ada penyanyi. Belum. Lama. Sabar kok. Sudah. Sudah selesai semua. Sudah. Oke, ini Bapak tunjuk ya kelompoknya. Yang maju yang pertama ada kelompoknya Mas Tegar. Belum. Sudah Mas. Sudah Pak. Belum kak. Belum ya? Sudah Pak. Sip, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyaksikan hasil diskusi. Baik, yang pertama itu apa yang kamu ketahui tentang soto? Soto itu masakan Indonesia bermasuk berkuah dengan bumbu rempah, daging serta beberapa sayuran. Soto punya banyak variasi di Indonesia. Kemudian yang kedua, mengapa soto bisa berbeda-beda di tiap daerah? Karena Indonesia itu kaya akan budaya, rempah-rempah, itu membuat soto itu bisa beragam di Indonesia. Kemudian sesuai selera dengan lidah masyarakat setempat. Yang selanjutnya ada aktivitas inti. Carilah informasi tentang kondisi soto khas daerah Indonesia. Yang pertama, soto Betawi yang berdaerah dari DKJ sekarang, daerah khusus Jakarta.
ciri kuahnya itu kuahnya bening. Yang ketiga, setelah Lamongan, daerahnya Lamongan Jawa Timur, bahan utamanya ayam, kunyit, telur, koyak, dan soun. Kuahnya berwarna kuning. Yang keempat, soto Padang, asal daerahnya Padang, Sumatera Barat. Bahan utamanya sapi, perkedel, kentang, dan daun bawang. Kuahnya bening. Yang kelima ada soto Banjar, asal daerahnya Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Bahan utamanya ayam, telur rebus, dan ketupat. Kuahnya bening kekuningan. Yang keenam soto Medan, asal daerahnya Medan, Sumatera Utara. Bahan utamanya sapi, kentang goreng, dan kentang goreng. Ciri khasnya ada kuahnya santan dan kekuningan. Apa hal baru yang kamu pelajari hari ini tentang soto? Aku beritahu kalau soto itu banyak banget jenisnya di Jogja. Dan tiap daerah punya ciri khas kuah, bumbu, dan bahan utamanya sendiri. Apa tantangan yang kamu temui saat membuat rencana tentang soto? Tantangannya itu mencari bumbu yang sesuai dengan daerah asalnya, lalu menentukan takaran biar rasanya pas. Terakhir, bagaimana kamu akan meningkatkan keterampilan memasak soto di masa depan? Aku akan sering latihan masak soto dan mencoba berbagai air resep daerah dan belajar dari video atau buku masakan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok selanjutnya kelompoknya Pak Rida. Di sini kami akan menjawab soalnya. Nomor 1, apa yang kamu tahu tentang soto? Soto adalah makanan yang berkuah rempah khas. Yang kedua, mengapa soto bisa berbeda-beda setiap daerah? Karena setiap daerah memiliki karakteristik bumbu yang khas masing-masing. Di sini ada nama soto dan daerah asal dan utama dan ciri khasnya. Yang pertama ada soto Blora. Dan berasal dari Blora, namanya adalah peletuk, ayam, dan kuah. Kuahnya bening. Soto Lamongan, dari Lamongan, bahan utama ada ayam, koyak, telur, dan soun. Ciri khasnya kuah kuning, kuning, koyak. Selanjutnya ada soto Betawi, daerah asalnya dari Betawi, bahan utamanya santan, daging, jeroan, sapi. Ciri khasnya itu kuah kental gurih, tomat, dan emping. Yang keempat itu ada soto Makassar, daerah asalnya dari Makassar, bahan utamanya jeroan, daging, dan kuah. Ciri khasnya itu kental dan gurih. Yang kelima ada soto Madura, daerah asalnya Madura, bahan utamanya daging, jeroan, sapi. Ciri khasnya kuah bening, gurih, rempah kuat. Yang keenam ada soto Bandung, daerah asalnya Bandung, bahan utamanya daging sapi dan obak. Ciri khasnya kuah bening, segar, dan potongan obak. Apa hal baru yang kamu pelajari hari ini tentang soto? Yang saya ketahui ternyata soto itu memiliki khas masing-masing di setiap daerahnya. Apa tantangan yang kamu ketahui? Apa tantangan yang kamu temui saat membuat masakan soto? Menentukan takaran bumbu yang pas agar rasanya seimbang dan mencari rempah-rempah yang sedikit besar. Terima kasih. Belum. Bagaimana kamu akan meningkatkan keterampilan masak soto di masa depan? Saya
fokus. Berikan kesimpulan pada materi ini. Jadi untuk kesimpulannya yaitu soto adalah hidangan berkuah dari kaldu bisa ayam atau sapi dengan isian itu berupa protein dan karbo. Proteinnya itu bisa dari berbagai daging. Nah, tapi paling umum yang biasanya digunakan itu ada ayam dan sapi, dan karbohidratnya itu yang paling umum juga adalah nasi. Selain itu juga terdapat rempah-rempah lain seperti kunyit, serai, daun jeruk, dan salam yang digunakan. Nah, setiap daerah juga memiliki jenis sotonya masing-masing. Nah, itu juga memiliki ciri khasnya seperti tadi soto yang ada yang pakai bentuknya itu berupa soto Kawi itu yang pakai santan, terus soto Makassar itu pakai jeruan sapi. Apa? Menurut Bapak masih kurang, nah jadi bisa diberi kesimpulan pada materi ini. Kesimpulan pada materi kali ini itu kan soto itu memiliki ciri khas dan spesifikasinya sendiri-sendiri di setiap daerah. Terus soto juga itu berasal dari kuah kaldu yaitu sapi atau ayam. Ini saja. Oke. Menurut Bapak sudah cukup. Apakah ada yang masih ditanyakan? Tidak, sudah cukup Pak. Disiapkan untuk besok. Bapak akan membuat praktek, rencananya disiapkan, bahannya di. Kalau ada yang bingung tentang set, jangan masuk ke Bapak. Baiklah. Sekian dari Bapak kiri. Ya, dibuka dengan doa, ditutup dengan doa. Untuk Pak Pasian, dengan doa. Sebelum kita akhiri pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa mudah-mudahan dan akhirnya masing-masing berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, Bapak akhiri materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.